Thank you Jesus. Shalom saudara, kita akan sama-sama connected in Jesus. Dan kita mau menyanyikan pujian, mendengar isi hati Tuhan. Siapkan hati kita dan berikan waktu untuk Tuhan sejenak. Thank you Lord. Thank you Jesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah yang selalu ku damba Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu
segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom guys, selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus edisi malam hari ini. Senang sekali saya setiap hari bisa menyapa guys. Saya yakin percaya ada wajah-wajah sukacita yang terus ingin mendapatkan berkat, urapan, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus di program kami Connected in Jesus. Jangan lupa juga saksikan di semua platform media sosial kami di Inspirasi Kristen, Digital Ministry Indonesia, di IG, TikTok, YouTube, dan
Facebook. Tentunya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Baik guys, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Dari semua aktivitas yang kami telah lakukan sejak pagi sampai malam hari ini, kami ingin malam hari ini Engkau kuatkan kami, Kau tegur kami, Kau lepaskan kami dari belenggu-belenggu, bebaskan dari yang terikat, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit malam hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini bisa menyatakan kesalahan-kesalahan kami dan memperbaiki kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, berbicara Engkau, Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Jemaat online yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, malam hari ini tema khotbah saya itu berhenti menunggu tanda yang sempurna untuk mulai melangkah. Berhenti untuk menunggu tanda yang sempurna untuk mulai melangkah. Melangkah terus, jangan tunggu. Kadang-kadang kita hidup bergerak harus tunggu disuruh dulu, tunggu diperintah, tunggu diancam, tunggu dimarah-marah baru kita kerjakan semua tugas-tugas. Jadi malam hari ini berhenti menunggu tanda yang sempurna untuk mulai melangkah. Pengkhotbah 11 ayat 4 kita baca sama-sama. Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Sama-sama kita baca Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Haleluya, puji Tuhan. Guys, ayat firman Tuhan ini dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 ini menggunakan analogi Israel kuno. Penulisnya yaitu pengkhotbah menyoroti bahwa paralisis analisis atau ketika seorang terlalu banyak menimbang resiko hingga tidak pernah bertindak, maka dalam bahasa Ibrani itu adalah ruah, yang berarti di zaman itu petani butuh angin yang tenang untuk menabur benih agar tidak terbang sia-sia. Yang kedua dalam bahasa Ibrani awan, memperhatikan awan untuk memprediksi hujan yang tepat bagi benih. Masalahnya, jika seorang terus-menerus menunggu kondisi cuaca yang sempurna, dia tidak akan pernah mulai menanam di zaman itu, dan otomatis tidak akan pernah menuai. Di Timur Tengah kuno zaman itu, menunda musim tanam berarti berisiko kelaparan bagi seluruh keluarga kita. Raja Salomo sudah mengatur atau menegur mentalitas seperti ini yang berlindung di balik alasan menunggu waktu yang tepat atau menunggu tanda. Padahal hidup di bawah matahari penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti hidup di atas matahari, kekekalan bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, anak muda sekarang ini hidup di era kelimpahan pilihan. Anak muda zaman sekarang hidup di era kelimpahan pilihan. Dulu pilihan karir hanya soal sedikit, sekarang ribuan opsi karir. Kita jadi bingung. Kita mengalami analisis paralisis, saking banyaknya berpikir dan menganalisa. Kita malah lumpuh dan tidak melakukan apa-apa. Ambil kerjaan A atau B ya, Tuhan kasih tanda dong terjadi seperti ini. Mulai bisa sekarang atau tahun depan ya. Nunggu modal 100 juta dulu baru kita bergerak. Tuhan kasih tanda dong. Kasih tanda, semua minta Tuhan kasih tanda. Sering kita berdoa minta tanda yang ajaib, seperti petir mungkin menyambar, atau melihat angka kembar berturut-turut. Kita mengemas rasa takut kita atau kemalasan kita dengan bahasa rohani. Aku sedang menunggu waktu Tuhan. Aku sedang menunggu waktu Tuhan. Engkau mau pelayanan, baru engkau bilang, aku menunggu waktu Tuhan untuk saya melayani Tuhan. Ini yang mengerikan. Padahal seringkali Tuhan sudah membukakan pintu
untuk kita dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Tapi kita kadang-kala menolak masuk. Karena apa? Karena pintunya tidak terlihat seperti semewah yang ekspektasi kita. Menolak masuk karena kita melihat pintunya tidak terlihat semewah ekspektasi kita. Mari, jika engkau dipanggil untuk melayani di gerejamu, di komunitasmu, lakukan itu. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena Dia telah menolong engkau, memberkati engkau, berikan engkau kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia ini. Bersyukurlah senantiasa, berpegang pada Yesus, andalkan Yesus dalam depan, maka Ia adalah setia dan adil, akan berkati engkau. Guys, pernahkah guys meminta tanda yang aneh-aneh dari Tuhan untuk mengambil keputusan? Tuhan, kalau kuliah saya, jurusan kuliah saya memang kehendak-Mu, tolong besok pagi pertemukan aku dengan kucing yang pakai kalung biru. Ini kan aneh-aneh ini. Kalau besok tidak ketemu kucing itu, kamu jadi galau seharian. Kita sering memperlakukan Tuhan seperti dukun pembaca nasib. Kita ingin peta masa depan kita dicetak dari jelas dari A sampai Z. Sebelum kita melangkah 1 cm pun kita harus mengecek. Kita overthinking tiap malam. Kita menganalisa segala kemungkinan terburuk dalam kehidupan kita. Kita ingin semuanya pasti dan aman. Akibatnya apa? Tahun berganti tahun, usia bertambah, tapi kita masih stuck di titik yang sama. Teman-teman, iman bukanlah kepastian bahwa semuanya itu akan berjalan mulus. Iman adalah keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian bersama Tuhan yang pasti. Iman adalah keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian bersama Tuhan yang pasti. Hari ini, mari kita berhenti menunggu cuaca yang sempurna dan mulailah menabur benihmu. Poin utama khotbah saya itu melangkah dalam iman. Melangkah dalam iman. Bagaimana caranya kita keluar dari overthinking dan mulai mengambil keputusan? Yang pertama, kesempurnaan adalah musuh kemajuan. Pengkhotbah 11 ayat 4 mengatakan, Pengkhotbah 11 ayat 4 mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Banyak dari kita punya ide yang luar biasa, ingin punya pelayanan yang baru, ingin nulis buku, ingin buka usaha, ingin daftar beasiswa, tapi kita menunggu momen yang perfect. Nanti kalau bahasa Inggrisku sudah lancar, baru aku daftar beasiswa ke luar negeri. Nanti kalau aku udah ngerti semua isi Alkitab, baru aku mau melayani. Nanti kalau aku sudah kuliah teologi S1, S2, S3, baru aku melayani Tuhan. Haleluya. Kondisi 100% sempurna itu ilusi guys. Tidak akan pernah ada. Kalau kamu pun menunggu siap 100%, kamu akan menunggu seumur hidup. Kamu akan menunggu seumur hidup karena itu ilusi. Orang-orang hebat di Alkitab tidak ada yang siap saat dipanggil. Orang-orang tokoh-tokoh Alkitab tidak ada yang siap saat mereka dipanggil. Musa dalam pengembalaannya, Daud sebagai gembala juga, Yusuf, Gideon, semua tokoh-tokoh Alkitab, Paulus, Petrus, semua mereka dipanggil, tidak ada yang siap saat dipanggil. Mari kita, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan di garis start. Tuhan hanya menuntut ketaatan untuk mulai. Lakukan apa saja dengan apa yang punya sekarang, dengan segala kekuranganmu, dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan di tengah jalan. Yang kedua, Tuhan mengarahkan kapal yang bergerak. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Haleluya. Coba kita putar setir mobil, power steering saat mesin mati dan mobil berhenti. Sangat berat dan susah. Tapi begitu mobil jalan bergerak, setirnya sangat ringan. Diarahkan ke kiri dengan jari telunjuk aja bisa ke kiri, ke kanan hanya dengan jari telunjuk. Sangat ringan. Begitu juga dengan Tuhan, guys. Tuhan sangat kesulitan mengarahkan hidup seseorang yang hanya diam, mematung di zona nyamannya. Tuhan mengarahkan kapal yang sedang bergerak. Jangan takut langkah. Fasihmu benar,
untuk memuliakan Tuhan, buatlah keputusan. Ambil pekerjaan itu, mulailah hobi itu, ikutilah komunitas pelayananmu. Kalau ternyata jalan yang salah, Tuhan punya kekuatan untuk menutup pintu atau mengarahkan ketirmu ke jalan yang benar. Tuhan lebih suka anaknya mengambil inisiatif lalu ditegur karena salah jalan, daripada anak yang diam karena diam saja karena ketakutan. Itu yang Tuhan tidak mau. Poin yang ketiga, tanda terbaik adalah tanggung jawab di depan mata. Mari kita buka Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Kita sering overthinking tentang rencana 10 tahun, 20 tahun ke depan, sampai kita menelantarkan tugas hari ini. Kita sibuk bertanya, Tuhan, apakah panggilan hidupku? Jadi CEO kah? Jadi gembala sidang, jadi pendeta, jadi pastoral, jadi CEO, jadi direktur utama, jadi owner, pengusaha. Padahal Tuhan sedang bertanya balik pada kita, apa tugas di tanganmu hari ini? Apa tugasmu di tanganmu hari ini? Tugas kuliahmu belum selesai, kamarmu masih berantakan, pekerjaan kantormu yang kamu kerjakan asal-asalan, bisnismu belum bergulir dengan baik. Tanda dari Tuhan jarang berupa suara menggelegar dari langit, kilat, guntur datang bertubi-tubi. Tanda dari Tuhan seringkali berupa kesempatan di depan mata kita. Jika kamu mau bingung melangkah kemana, kerjakanlah dengan setia apa yang sedang menjadi tanggung jawabmu hari ini. Kesetiaan pada hal-hal kecil adalah batu loncatan menuju rencana Tuhan di masa depan. Kesetiaan pada hal kecil adalah batu loncatan menuju rencana besar Tuhan di masa depan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, mari saat ini teman-teman jangan biarkan overthinking merampas masa mudamu. Dunia tidak butuh niat baikmu yang hanya tersimpan di kepalamu. Dunia butuh aksi nyatamu. Berhentilah menganalisa setiap hembusan angin dan awan di langit. Berhentilah meminta tanda pada Tuhan yang aneh-aneh, seolah-olah kamu kurang percaya pada penyertaannya. Tanpa tanda kilat, guntur, pelangi, apapun itu, tetap Tuhan ada di hatimu. Dia hanya kata orang berat urat nadimu. Dia hanya sebatas urat nadimu. Tuhan itu ada di hatimu. Ambil satu langkah kecil hari ini. Kirimkan email daftar pelatihan itu dan mulai pelayanan. Ingat satu kalimat ini. Tuhan membimbing kapal yang sedang bergerak. Tuhan membimbing kapal yang sedang bergerak, bukan yang sedang mogok di pelabuhan. Berhentilah menganalisa masa depan sampai lupa mengerjakan apa yang ada di tanganmu hari ini. Apa yang ada? Tongkat Musa. Pekerjaanmu itu tongkatmu, bisnismu tongkatmu, keluargamu tongkatmu, kuliahmu tongkatmu, sekolahmu tongkatmu. Ambil satu langkah kecil hari ini. Kirimkan email itu, daftar pelatihan apapun yang kau mau daftar, mau lakukan, kerjakan, lakukan. Satu langkah kecil yang diambil dalam iman jauh lebih berharga daripada 1000 rencana besar yang hanya menjadi wacana, angan-angan, ilusi. Melangkahlah dan lihatlah bagaimana Tuhan akan membuka jalanmu, guys. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah ketakutan dan kegagalan yang telah membuat kita lumpuh Tuhan angkat dan Tuhan pulihkan. Kita berjalan melangkah bersama Tuhan. Keraguan-keraguan kita tentang masalah yang sedang kita hadapi, menunggu tanda dari Tuhan baru kita melangkah. Mari malam hari ini kita putuskan semuanya, kita bergantung pada Yesus. Tuhan menyertai masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami ketakutan atas kegagalan yang telah membuat kami lumpuh. Ampuni kami jika kami sering membungkus rasa malas dan keraguan-keraguan kami dengan alasan menunggu tanda dari Tuhan, tanda dari Engkau Tuhan. Hari ini, malam hari ini kami mau bertobat dari overthinking kami. Kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Beri kami keberanian Tuhan untuk mengambil langkah pertama, meskipun kami belum melihat garis akhirnya.
Ajar kami untuk setia mengerjakan apa yang ada di tangan kami hari ini. Mempercayakan masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Kami mematahkan segala roh ketakutan dan kebingungan pada kami hari ini. Kami siap bergerak maju. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan segala roh ketakutan dan kebingungan bagi kami, bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melangkah mulai malam ini sampai ke depannya, sampai masa depan kami gilang gemilang bersama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa untuk jemaat online yang mengalami penderitaan, kelelahan fisik, kelelahan mental, sakit penyakit, usaha bangkrut, rumah tangga hampir retak. Malam hari ini Yesus telah melihat dan telah tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan dia akan bertanya pada Engkau, apa yang Engkau mau aku lakukan untukmu? Yesus bertanya seperti itu, apa yang Engkau mau aku lakukan terhadapmu? Katakan pada Yesus malam hari ini, Tuhan Yesus, aku mau disembuhkan. Tuhan Yesus, aku mau keluarga dipulihkan. Tuhan Yesus, aku mau anak-anakku diberkati. Tuhan Yesus, aku mau orang tuaku diberi umur panjang, kesehatan. Tuhan Yesus, aku mau pekerjaanku diberkati. Tuhan Yesus, aku mau pendidikanku diberkati. Aku lulus, aku menjadi sarjana. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Percayakan semuanya yang sakit, mengalami sakit penyakit apapun nama penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, tunduk, penyakitmu lari, iblis lari, maut dikalahkan, engkau disembuhkan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat online, apapun pergumulan masalahmu, Tuhan Yesus lepaskan, bebaskan malam hari ini, dan dia akan berkati segala keperluanmu sampai engkau menyaksikan kebaikan, kemurahannya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyelidik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa pada besok malam Connected in Jesus. Amin. Saya yakin firman Tuhan dan juga pujian-pujian yang kita naikkan akan menjadi kehidupan di dalam keseharian kita. Kiranya Roh Kudus pimpin kita dan kita tutup Connected in Jesus hari ini dengan pujian ini. Hanya Kau menjadi tempat jawaban dan tempat kami berharap. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.